Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini kita akan merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan Markus 10 ayat 51 sampai 52. Mari kita membaca bersama-sama Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus ke dalam perjalanannya. Sahabat terkasih, Tuhan bertanya untuk menyentuh hati, bukan karena tidak tahu. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" Padahal ia tahu, Bartimeus buta. Tapi Tuhan tidak hanya ingin memberi jawaban, Dia ingin hubungan. Dia ingin kita datang dengan kesadaran, dengan kejujuran. Karena seringkali yang kita ucapkan dalam doa belum tentu yang benar-benar ada di hati kita. Malam ini, Tuhan juga bertanya hal yang sama kepada kita. Jawaban yang jujur membuka jalan pemulihan. Bartimeus berkata, "Supaya aku dapat melihat." Sederhana, jelas, jujur. Dia tidak menyembunyikan kondisinya. Dia tidak mencoba terlihat kuat. Dan disitulah pemulihan dimulai. Karena Tuhan tidak mencari kata-kata indah. Dia mencari hati yang terbuka. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Yusuf. Sudah bertahun-tahun dia mengalami gangguan pada kakinya. Tidak lumpuh total, tapi cukup membuat setiap langkah terasa berat. Hal yang sederhana, seperti berjalan, menjadi sesuatu yang melelahkan. Dia sudah berusaha, sudah berobat, sudah mencoba banyak cara. Tapi hasilnya tidak banyak berubah. Dan perlahan-lahan yang hilang bukan hanya kekuatan, tapi juga harapan. Sampai suatu hari, dia mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan, tentang orang buta yang bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Dan untuk pertama kalinya, dia bertanya dalam hatinya, "Apakah itu masih bisa terjadi untukku?" Malam itu, dia duduk sendirian, dan dia hanya berkata, "Tuhan Yesus, kalau Engkau masih menyembuhkan, sentuh aku." Tidak ada doa panjang, lalu dia mencoba berdiri, pelan dengan ragu. Dan saat dia melangkah, ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit itu tidak sama seperti biasanya. Dia coba lagi, satu langkah lagi, dua langkah. Dan air matanya mulai jatuh. Karena dia tahu Tuhan sedang menyentuh hidupnya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada orang buta itu, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Iman bukan berarti kita tidak punya keraguan, tapi kita tetap datang kepada Tuhan di tengah keraguan itu. Sahabat terkasih, ada seorang ibu bernama Esther. Dia didiagnosa dengan penyakit yang cukup serius. Tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dokter sudah menjelaskan kondisinya, dan secara manusia harapannya kecil. Di depan keluarga, dia berusaha kuat. Dia tersenyum, dia berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi saat sendirian, dia bergumul dengan ketakutan. Suatu malam, dia membaca kisah Bartimeus. Dan satu kalimat menghentikannya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia diam, dan untuk pertama kalinya,
dia tidak hanya membaca firman Tuhan, dia merespon. Dengan suara pelan, dia berkata, "Tuhan, aku takut, tapi aku mau percaya. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku." Malam itu tidak langsung ada perubahan, tapi ada damai yang masuk di hatinya. Dan hari demi hari, di tengah proses pengobatan, terjadi sesuatu yang berbeda. Perkembangannya lebih baik dari yang diperkirakan, tubuhnya mulai membaik. Dokter pun heran, dan beberapa waktu kemudian kondisinya jauh lebih baik. Dan dia tahu, bukan hanya tubuhnya yang disentuh, tapi imannya juga dipulihkan. Sahabat terkasih, Bartimeus tidak hanya melihat secara fisik, dia juga mengalami pemulihan hidup. Kadang kita datang kepada Tuhan dengan satu kebutuhan, tapi Tuhan bekerja lebih dalam dari itu. Sahabat terkasih, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Ini bagian yang sering kita lewatkan. Mujizat bukan akhir. Mujizat adalah awal perjalanan baru bersama Tuhan. Sahabat terkasih, malam ini mungkin kita punya banyak pergumulan. Sakit yang belum sembuh, doa yang belum dijawab, ketakutan yang belum hilang. Dan Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Jangan takut untuk jujur, karena disitulah iman mulai bekerja. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami datang dengan hati yang jujur, dengan segala pergumulan kami. Bapa, Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu rasa sakit kami. Engkau tahu ketakutan kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami. Seperti Bartimeus, ajar kami untuk datang dengan iman. Dan ketika Engkau bekerja dalam hidup kami, ajari kami untuk mengikuti-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah pertanyaan Tuhan ini tinggal dalam hati kita malam ini dan menjadi awal dari iman yang baru. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.